Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam kegiatan PJJ daring menggunakan Google Meet ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh siswa yang paling disiplin tadi yang sudah masuk lebih awal, yaitu Dimas Anugrah. Silahkan untuk Dimas memimpin doa bersama-sama. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Semoga apa yang kita harapkan hari ini, kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Baik, kita sudah berdoa ya. Kita sudah berdoa tadi. Bapak mau absen dulu ya. Absen dulu ya anak-anak ya. Setelah berdoa Bapak mau absen dulu. Satria Abdul Rashid. Halo Satria. Halo. Ya Pak. Ada ya. Rastiana Syafitri. Ya. Rastiana. Ada ya. Oh iya. Dimas Anugrah ini tadi yang mimpin doa ya. Lalu Hadir Pak. Akila. Halo Akila. Hadir Pak. Oke. Nadif. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan baik. Ya, siap? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Baik, tadi kita sudah menyanyikan ya. Kita sudah menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Nah, diharapkan setelah kita menyanyikan lagu itu, setiap kali kita menyanyikan lagu Wajib-Wajib Indonesia Raya, lagu-lagu wajib ya, itu diharapkan tumbuh rasa nasionalisme di dalam hati kita. Rasa peduli, rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia ya. Sekarang Bapak lanjut lagi. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lanjut pelajaran kita hari ini. Halo, Bapak share screen lagi ya. Sudah muncul belum tampilannya di layar kalian? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, Sudah. oke, perhatikan baik-baik kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, kita hari ini akan belajar matematika ya, matematika di kelas 6 semester 1 ya. Karena ini masih awal semester ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib ya. Selanjutnya materi yang akan kita bahas di hari ini adalah tentang penjumlahan bilangan bulat ya, penjumlahan bilangan bulat. Karena pada minggu lalu kan ya, pada hari Kamis terakhir kita itu sudah sampai ke ini ya, ke mengurutkan, membandingkan, terus menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil dari bilangan bulat. Itu rata-rata sudah bisa semua. Jadi kita lanjut materinya ke penjumlahan bilangan bulat. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat memahami operasi penjumlahan bilangan bulat negatif dan menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan bulat negatif ya. Jadi ini tentang penjumlahan bilangan bulat, terutama bilangan bulat yang ada negatifnya ya. Sebab apa? Kalau yang bilangan bulat positif kan itu mah udah biasa ya buat kalian. Yang ada misal 2 tambah 2, itu kan positif dua-duanya, itu udah umum. Kalian udah bisa Bapak yakin 100 semua kalau yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau yang pakai bilangan negatif? Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang itu ya. Sekarang perhatikan pernyataan di bawah ini ya. Kelihatan ya? Tulisannya jelas ya, besar ya. Penjumlahan bilangan bulat negatif. Ya, ini ada beberapa konsep yang harus kita pahami dulu dalam penjumlahan bilangan bulat, ya. Yang pertama ini perlu kita pahami, jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya pasti adalah bilangan bulat positif. Ya, ini udah umum. Ini sudah dipelajari dari kelas 1 ya. Positif dengan positif hasilnya adalah positif. Ini dari kelas 1 kalian sudah pelajari. Ya, penjumlahan yang biasa lah ya. Positif dengan positif dijumlahkan itu dari kelas 1 sama itu ya. Hasilnya pasti bilangan bulat positif. Ini pernyataan yang pertama, nih konsep yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua didengarkan, jika bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, negatif ditambah negatif. Ya, bayangkan bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif. Maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi artinya negatif tambah negatif sama dengan negatif. Ya, kayak gitu. Sekarang yang ketiga. Jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, ya, positif tambah negatif, maka hasilnya tergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar. Jadi gini, kalau positif dengan negatif ketemu ya dijumlahkan, hasilnya itu positif atau negatifnya itu tergantung dari yang kita jumlahkan. Ya, jika bilangan negatif angkanya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Sebaliknya, jika bilangan positifnya yang lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ya, jadi seperti itu.
Misalkan negatif 1 tambah 2. Negatifnya 1, positifnya 2. Berarti kan lebih besar positif kan? Yang artinya pasti jawabannya adalah positif. Ya, seperti itu. Baik, untuk membuat kalian lebih paham lagi, setelah tadi kalian melihat pernyataan konsep-konsep dari penjumlahan bilangan bulat, sekarang di sini Bapak akan meminta anak-anak semua ya untuk mengamati video dari YouTube ini agar kalian lebih paham tentang penjumlahan bilangan bulat itu seperti apa ya. Jadi perhatikan baik-baik videonya. Channel Matematika Dasar. Kali ini akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0. Dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Untuk ilustrasinya, kita akan menggunakan ilustrasi kata melompat dengan ketentuan posisi awal kata di titik 0. Untuk bilangan positif, kata meloncat ke kanan. Sedangkan untuk bilangan negatif, kata meloncat ke kiri. Hasil akhirnya adalah titik akhir kata berhenti meloncat. Contoh, 10 ditambah negatif 11. Langkah-langkahnya, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. 0, kemudian bilangan bulat positif ke kanan, bilangan bulat negatif ke kiri. Titik awal berada di titik 0. Posisi kata berada di titik 0. Karena 10-nya positif, maka meloncat ke kanan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat garis dari 0 ke 10 di atas, nilainya adalah positif 10. Ditambah negatif 11. Dari positif 10, kata meloncat ke kiri 11 kali loncatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, baik. Jadi seperti itulah video yang sudah ditampilkan ya, sudah sangat jelas penjelasan penjumlahan dari bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Jadi kalian dapat menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Itu tadi udah kelihatan ya caranya gimana, dengan cara katak melompat. Baik, setelah kalian mengamati dari pernyataan yang di awal kan pernyataan ya.
pernyataan tentang bilangan bulat ya. Bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat. Terus Bapak minta juga kalian mengamati video, ya kan? Sudah makin paham kan ya dari pengamatan video tadi? Kira-kira ada atau tidak yang ingin kalian tanyakan dari pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi? Apa yang ingin kalian tanyakan? Pak, Ya, saya mau nanya, kalau dikurangi berarti maju ya, Pak? dikurangi berarti maju. Itu yang mana itu, Bu? Dikurangi berarti maju. Itu yang pengurangan ya. Yang misalnya negatif 5, Heeh. iya pengurangan. Negatif 5, terus Yang pengurangan negatif 5 negatif dikurangi. 5 dikurang 2, Pak. Dikurang 2. Oke. Untuk yang pengurangan, sebenarnya kita belum mau membahas pengurangan ya. Tapi karena dari tadi ada video yang sudah menampilkan pengurangan juga. Tapi Bapak jelaskan sedikit lah ya. Jadi untuk yang pengurangan sendiri ya, konsepnya dia hampir sama dengan yang penjumlahan. Cuma yang berbedanya gini ya. Tadi kan gini, diawali dengan negatif. Negatif, kalau negatif itu kan bergerak ke kiri ya. Negatif itu bergerak ke bergerak ke kiri. Ya, terus kan negatif itu dikurangi kan? Dikurangi benar tidak? Dikurangi dengan positif kan? Betul. Dikurangi dengan positif itu artinya bukan bergerak ke kanan ya. Kalau dia pengurangan itu geraknya harus ke kiri juga. Ya, geraknya dia harus ke kiri lagi. Jadi artinya tadi negatif 5 ya, sampai negatif 5 itu bergerak lagi ke kiri karena dikurangi 2 lagi, berarti dia bergerak lagi ke kiri sampai ke negatif 7. Jadi ya mirip-mirip seperti tadi katanya maju Pak geraknya ya Pak. Kalau dibilang maju, majunya kemana gitu loh. Majunya bergeraknya ke arah ke kiri ya, tetap ke arah kiri. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak lanjut lagi ya pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang Bapak share screen dulu ya. Di tampilan HP kalian sudah terlihat semua belum? Belum, Pak. Belum. Sudah ya. Baik, berikutnya Belum, Pak. ya. Belum. Berikutnya Bapak minta di sini kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik, mencoba mengerjakan LKPD ya. Ya, silakan lihat di sini tulisannya ya. Ini ada soalnya, ini nomor 1. Ada 2 soal, di sini Bapak ngasih 2 soal. Kalian ikuti langkah kerja yang ada pada LKPD ini. Nanti pasti kalian akan paham ya gimana cara menjumlahkan bilangan bulat. Oke, langkah pertama. Silahkan kalian buat garis bilangannya terlebih dahulu. Silakan anak-anak buat garis bilangannya di buku tulis kalian. Buat garis bilangannya dulu di buku tulis kalian. Ya. Kegiatan kalian coba ditampilkan juga saat kalian mengerjakan membuat garis bilangannya. Biar Bapak bisa lihat juga. Silakan kalian arahkan kameranya, kamera kalian saat kalian sedang mengerjakan LKPD-nya. Ya, buat garis bilangannya dulu ya. Langkah pertama di sini kalian buat garis bilangan ya, dilihat ya. Garis bilangan, tidak usah seperti gambar yang ada di HP kalian, tidak perlu ya. Kalian buat garis bilangan biasa aja ya. Buat garis bilangan biasa aja ya. Ya, bagus ya. Beberapa anak kelihatan sedang mengerjakan LKPD-nya. Yang lainnya juga kameranya diaktifkan biar bisa terlihat.
Baik, sekarang Udah, lanjut Pak. ke langkah yang berikutnya ya. Udah, Pak. Langkah yang kedua dan yang ketiga. Langkah yang kedua, tadi kan Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah ya. Berarti kalian buat dia melangkah 4 langkah dari 0 ke 4 langkah. 4 langkah ke depan. Seperti contoh yang ada di gambar. Atau dua. Buat 4 langkah ke depan dulu, langkah kedua. Terus langkah ketiganya dia melangkah lagi ke depan sejauh berapa langkah? Sejauh berapa langkah? Setelah 4 langkah dia jalan lagi berapa langkah? Terus 9. Pertama kan 4 langkah. Pertama 4 langkah. Terus dia melangkah lagi berapa langkah? 5 5 langkah. langkah ya. Dibuat dulu ya. Langkah pertama tuh berapa? Langkah kedua berapa? Jadi langkah pertama tuh berapa? Langkah kedua berapa? Jadi nanti di dia titik terakhir itu ada di posisi berapa dia? Dia titik terakhir itu ada di posisi berapa? 4. Silakan dibuat dulu ya. Sekarang kalau sudah ketiga langkah ini dilakukan, ya Bapak lanjut pertanyaannya, ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Tulis di bawahnya, di bawah garis bilangan kalian tadi. Pertanyaan pertama, pada titik berapa Udin berdiri? Jadi titik terakhirnya ya, pada titik berapa Udin berdiri? Titik terakhir Udin berdiri berapa? Ya, itu dijawab ya. Yang 9. kedua, nanti kita bahas. Yang kedua, pernyataan di atas dapat dituliskan dalam titik-titik ditambah titik-titik sama dengan berapa? Berapa ditambah berapa sama dengan berapa ya? Pernyataan di atas dapat dituliskan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Ya? Oke? Sudah? Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sekarang kita bahas. Coba kita lihat hasil kalian ya. Yang pertama, pada titik berapa Udin berdiri? Halo? 9. 9. Oke, kita cek. Ya, benar ya. Udin berdiri pada titik terakhirnya itu adalah titik 9 ya. Yang kedua, pernyataan di atas dapat dituliskan dalam bentuk berapa? 4 tambah 5. 4 tambah 5 sama dengan 9. 4 tambah 5 sama dengan 9. Oke, kita cek. 4 tambah 5 sama dengan 9. Ya, benar ya. Jadi apa yang sudah tadi kalian kerjakan itu ya, yang menggunakan garis bilangan itu adalah pernyataan dari penjumlahan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi bisa dianggap seperti itu ya. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Alhamdulillah. Sekarang Bapak lanjut ya. Untuk yang nomor 2. Nih. Tulis dulu soalnya. Ini soalnya ya. Terus penyelesaiannya ada langkah-langkahnya lagi. Seperti langkah-langkah berikut. Sudah? Perhatikan langkah-langkah berikut. Baik. Nih, langkah pertama dan yang kedua. Silakan. Ini ikuti langkah yang terakhir. Oke? Kalau sudah, sekarang di sini dari pengerjaan tadi ya, garis bilangan tadi, hasil dari 9 ditambah negatif 6 dapat berapa jadinya? Dapat berapa tadi jadinya? 3. Dapat 3. Benar 3? Dapat 3, Pak. Benar 3? Benar. Oke, ya jawabannya benar 3. Sekarang ya. 3. Sekarang begini. Ya. Bapak minta kalian ya. Bapak minta kalian menjelaskan ya. Setelah kalian mengerjakan tadi, Bapak minta yang berani menjelaskan penjumlahan yang tadi sudah kalian lakukan. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi gimana caranya kalian mencari hasil yang tadi kalian dapatkan itu
didapat dengan cara apa? Oke, yang berani, siapa yang mau berani, yang berani menjelaskan? Silahkan, Rastiana Syafitri, boleh dinyalakan mikrofonnya dan coba jelaskan kepada teman-temannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yaitu 9 ditambah negatif 6. Itu nomor 2, itu yang nomor 2, Rastiana. Yang jumlah- Itu yang nomor 2, nomor 1 yang tadi yang pertama. Yang ini, Pak. Iya, yang tadi yang Udin melangkah. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Maaf, Pak. Mau izin ke kamar mandi, boleh? Ya, silakan. Udin maju 4 langkah. Ya. Bingung saya, Pak. Ya. Kan tadi kan Udin maju. Udin kan bergerak dari titik 0, maju 4 langkah. Terus maju lagi 5 langkah. Ya kan? Jadinya berada di titik berapa? Ayo coba dijelaskan. 9, Pak. Ya, coba dijelaskan. Udin bergerak sebelah kanan 4 langkah. Ya, terus? Lalu Udin bergerak lagi ke sebelah kanan 5 langkah. Ya. Yang hasilnya sama dengan 9. 9. Itu pernyataan dari berapa tambah berapa sama dengan berapa? 4 tambah 5 sama dengan 9. Oke, terima kasih Rastiana. Itu udah bagus. Good job. Sama-sama, Pak. Baik, berikutnya ya. Berikutnya Bapak minta siapa ya? Yang laki-laki nih. Yang laki-laki. Ayo, nggak usah Bapak tunjuk. Mungkin kalian mau langsung aja sendiri. Untuk yang nomor 2. Coba dijelaskan. Siapa ya? Fadail. Halo Fadail. Halo Fadail. Iya, Pak. Silahkan Fadail coba. Soalnya 9 tambah minus 6. Negatif 6 ya. 9 tambah negatif 6. Silahkan lanjutkan. Iya. Ini Udin bergerak ke sebelah kanan sebanyak 9 langkah. 9 langkah. Terus dia bergerak lagi ke kanan sebanyak 6 langkah. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan, benar. Dua-duanya kanan berarti. Iya, ke kanan. Ke kiri, Pak. Ke kiri. Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Oh, ke kiri. Kiri, Pak. Ke kiri ya. Oke, ayo lanjut Fadail. Lanjut, nggak apa-apa. Ke kiri 6 langkah. Terus? Jadi hasilnya? Terus hasilnya 9 tambah minus 6 sama dengan 3. Oke, 9 tambah negatif 6 sama dengan 3. Baik, terima kasih Fadail. Udah lumayan bagus, udah keren penjelasannya. Sekarang yang Bapak mau tanyakan kepada kalian ya, silakan yang sudah paham langsung jawab. Tadi Fadail menjelaskan bergerak ke arah kanan 9 langkah, terus bergerak ke arah kiri 6 langkah. Itu maksudnya apa? Kenapa harus bergerak ke kanan? Kenapa harus bergerak ke kiri? Ayo. Kalau positif gerak ke kanan, kalau negatif 9.
Coba Gilang ya. Gilang itu Ini siapa ini? GG. Dimas, Pak. Oh, Dimas. Dimas. Dimas ganti akunnya. Kameranya diaktifkan Iya, coba aktif, Dimas. Mama. Saya Kameranya. coba. Oke. Kalau ke kanan kenapa coba jelasin? Kalau yang ke kanan itu yang positif, Pak. Oh, dia kalau Yang positif ke geraknya kanan. Ya, terus? Kalau positif ke kiri. Kalau negatif ke kiri. Oke, bagus. Terima kasih Dimas. Akunnya ganti ya, nggak apa-apa. Ya. Baik, jadi seperti itu ya teman-teman, anak-anakku semua. Jadi gitu. Jadi intinya kalau kalian mau penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, itu wajib tahu. Kalau dia bilangannya bilangan bulat positif, itu dia kamu arahin ke kanan. Ya, kamu arahin ke kanan, tapi kalau dia bilangan bulatnya negatif, kamu arahkan ke kiri. Jadi supaya jawabannya nggak salah, ya. Walaupun sebenarnya kalian tanpa garis bilangan pun harusnya bisa ya penjumlahannya ya. Baik, itu kita sudah mencoba, sudah menjelaskan, sudah memaparkan teman-teman kalian semua. Ya, sekarang Bapak akan minta kalian mencoba. Bukan mencoba sih, meminta kalian mengerjakan soal. Mengerjakan soal menggunakan kuisis. Mengerjakan soal menggunakan kuisis. Sekarang Bapak mulai ya, karena Bapak lihat sudah ada beberapa anak, sudah lumayan banyak. Kita mulai ya. Tidak usah terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Baik, ada yang sudah selesai. Ini Gabil sudah selesai ya. Gabil sudah selesai dan benar semua ini. Sudah ya? Bapak rasa sudah cukup. Bapak sudah lihat hasilnya. Ya. Urutan 1 ada Gabil, 2 ada M. Rizky, 3 ada Alia ya untuk saat ini ya. Tapi ini masih berubah terus. Alia urutan kedua ya. Terakhir Alia urutan kedua. Gabil pertama, Alia kedua. Ketiga M. Rizky ya. Itu urutannya ya. Ya Bapak akhiri saja untuk kuisisnya. Ya, jadi juara 1-nya ada Gabil, juara 2-nya ada Alia, dan juara 3-nya ada Muhammad Rizky. Ya, baik. Halo, anak-anak semuanya. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai. Ya, tadi sudah uji coba, udah latihan juga melalui kuisis. Itu hasilnya lumayan ya. Urutan pertama ada Gabil, ada Alia, ada Muhammad Rizky, terus dan lain sebagainya ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kira-kira paham semuanya ini? Dari pelajaran kita hari ini, dari awal sampai akhir, paham tidak? Paham, Halo. Pak. Paham ya? Mungkin yang bisa mengulangi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang bisa mengulangi lagi? Menjelaskan kalian sudah belajar apa sih hari ini? Ayo, coba. Silakan. Kira-kira kita sudah belajar apa tadi?
Belajar Halo. tentang matematika. Kita tadi sudah belajar apa? Tentang matematika. Apa? Matematika ya, matematika tentang apa? Matematika Dan kue. Penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat ini gimana caranya tadi kita? Caranya tadi gimana? Ada beberapa ini caranya, ada pakai garis bilangan kan ya? Kita menggunakan garis bilangan. Tadi ada contoh-contoh soalnya juga. Terus juga tadi ada pernyataan-pernyataan, konsep-konsep untuk penjumlahan bilangan bulat. Itu apa aja gimana? Kalau positif tambah positif hasilnya apa? Positif. positif. Kalau positif tambah positif, positif. Kalau negatif tambah negatif hasilnya apa? Negatif. Negatif. Kalau positif tambah negatif hasilnya apa? Tergantung sebesar besar. Tergantung apa? Yang besar. Tergantung yang besar. Kalau yang besarnya positif hasilnya apa? Positif. Negatif. Kalau yang besar positif hasilnya apa? Positif. Positif. Negatif hasilnya apa? Negatif. Negatif. Jadi gitu ya. Jadi untuk konsep penjumlahan jadi seperti itu. Ya. Positif tambah positif itu positif. Negatif tambah negatif itu negatif. Nah, kalau positif tambah negatif, itu kita lihat dulu yang besar yang mana. Kalau yang besar adalah angka positifnya, maka positif hasilnya. Tapi kalau yang besar adalah angka negatifnya, maka hasilnya adalah negatif. Ya, jadi seperti itu. Paham semuanya ya? Baik, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, silahkan dicatat soal untuk PR kalian di rumah ya. Nih, ya untuk nanti kalian kerjakan, silahkan dicatat ada 10 soal. Monggo dicatat. Baik. Bapak rasa kegiatan kita hari ini sudah selesai ya, semua kegiatan sudah kita lalui. Ya. Mulai dari awal sampai akhir sudah. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa masalah ya. Beberapa masalah ya, masalah jaringan sih yang lebih umum sih ya. Tapi alhamdulillah sampai akhir dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita keluar dari Meet ini ya, ada baiknya kita berdoa ya. Kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita. Berdoa dipimpin oleh siapa? Berdoa dipimpin oleh perempuan sekarang ya. Rastiana, silakan pimpin doa. Tadi sudah dibuka doanya oleh Dimas, sekarang oleh Rastiana ya. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa juga. Bapak rasa kegiatan kita sudah cukup sampai sini aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.